Hari ini orang tua Cole pergi ke luar kota. Ia pun ditinggal bersama babysitternya. Cole ini anak yang penakut dan juga pendiam. Di sekolah selalu dibully, terlebih karena di umur yang sekarang ini masih diasuh oleh babysitter. Namun babysitternya kali ini sangat berbeda. Muda, cantik, dan juga menggoda ini bernama Bee. Selama orang tuanya pergi ke luar kota, Cole tidak merasa kesepian. Ia pun bersenang-senang bersama Bee di rumah sampai larut malam. Cole yang masih belum ngantuk membuat Bee menyodorkan minuman alkohol pada Cole agar ia segera tidur. Tapi Cole diam-diam membuangnya ke dalam pot tanaman. Ketika Bee kembali, Cole berpura-pura sudah meminumnya dan berkata jika dia sudah mulai ngantuk. Bee pun mengantarnya ke kamar dan mengucapkan selamat tidur. Namun Cole ternyata masih belum tidur dan dia mendengar ada beberapa orang masuk ke dalam rumah. Setelah dilihat, ternyata Bee mengundang teman-temannya untuk bermain. Mereka bermain Truth or Dare. Cole pun menonton permainan yang dimainkan orang-orang dewasa itu. Kali ini Bee ditantang untuk mencium semua teman-temannya itu. Namun hal tak terduga pun terjadi. Jangan pernah kalian percaya pada orang yang baru dikenal. Jika tidak, maka nasibnya akan sama seperti pria ini. Tak disangka Bee akan melakukan hal keji seperti ini. Bee dan teman-temannya sengaja menjebak Samuel untuk menjadi bahan ritual mereka. Dengan antusias, mereka pun menampung darah yang mengalir dari kepala Samuel. Jack bahkan menekan-nekan kepala Samuel hingga darahnya menyembur. Cole ternyata masih di sana melihat semua kejadian. Dengan ketakutan, ia segera kembali ke kamarnya untuk menelpon polisi. Dan setelahnya ia kembali berpura-pura tidur. Karena Bee dan yang lainnya datang untuk mengambil darah Cole untuk ritual. Cole yang pada dasarnya takut akan jarum suntik, sekarang harus menahannya agar tak ketahuan. Setelah berhasil mendapatkan darahnya, Bee tersenyum senang. Dirasa aman, Cole berniat kabur lewat jendela. Tapi ternyata aksinya ketahuan. Alhasil Cole diikat dan ditanyai oleh mereka. Cole sengaja mengulur-ngulur waktu hingga polisi pun datang. Namun pria kekar bernama Max ini dengan santainya melemparkan besi hingga menusuk kepala polisi. Dan polisi itu refleks menembak dan terkena dada Allison. Tapi Bee dengan santainya menebas kepala polisi lainnya. Ini kesempatan Cole untuk kabur dan dikejar oleh Bee dan kawannya. Namun Cole berhasil mengalahkan salah satu dari mereka. Saat ini Cole berniat kabur dari jendela. Ia pun berlari menuju gudang dan mengambil beberapa alat. Setelahnya ia masuk ke ruang bawah tanah. Di dalam sana terdapat banyak jebakan tikus. Tak disangka Sonya juga mengejarnya, tapi ia terkena jebakan. Lalu Cole menyalakan petasan. Setelah mengalahkan dua orang, kini Cole harus berhadapan dengan Max. Melihat Max yang berbadan kekar, Cole hanya bisa berlari menghindarinya. Ia pun pergi ke rumah pohon, tapi ternyata Max berhasil mengajarnya. Namun Max tak paham kondisi rumah pohon yang sudah rapuh. Alhasil ia pun terjatuh dan sebuah tali mencekik lehernya hingga ia tewas tergantung. Cole masuk lagi ke dalam rumah dan melihat Allison di sofa. Ia pun menyangka Allison telah tewas. Saat Cole berjalan ke dapur, ia melihat buku ritual yang dipakai Bee tadi. Dan tak disangka Allison ternyata belum mati. Ia pun mencoba menyerang Cole. Cole juga berhasil melawan dengan memukul tepat di dada Allison yang terluka. Alhasil Allison langsung mundur dan malah mengomeli Cole karena sikapnya yang tak sopan. Karena terlalu kesal, ia pun kembali menyerang Cole. Cole hanya bisa melemparkan barang-barang untuk melindungi diri. Tapi Allison berhasil menemukan pisau dan memojokkan Cole. Namun saat Allison akan menusuk Cole, tiba-tiba tak disangka Bee menembaknya. Sekarang Cole berhadapan langsung dengan Bee. Cole meminta penjelasan, jika tidak ia akan membakar buku ritual itu. Melihat itu membuat Bee panik dan mencoba menjelaskan jika buku itu bisa mengabulkan semua permintaan. Tapi ia harus mengumpulkan darah dari seseorang yang tidak berdosa, alias orang-orang cupu juga penakut. Seketika Cole marah karena sudah dimanfaatkan oleh babysitternya itu, dan dia segera membakar buku itu. Cole segera keluar dari rumah dan mengendarai mobil ayahnya. Ia sengaja menabrakkan mobil itu ke hadapan Bee. Sebelum meninggal, Bee mengucapkan selamat pada Cole karena sekarang ia sudah berubah menjadi anak pemberani. Suasana pun berubah menjadi haru. Mereka saling curhat dari hati ke hati. Bee lalu mengucapkan selamat tinggal dan ingin menyentuh Cole untuk yang terakhir kalinya. Tapi Cole mencuekinya dan segera pergi dari sana. Dan film pun selesai.